Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yahya Firmanulana, NPM 1220110053, Prodi Pendidikan Ekonomi 5A, yang akan mempresentasikan tugas manajemen investasi dengan judul Pemanfaatan Instrumen Derivatif di Indonesia dan Perbandingan Standar Akuntansi Terkait Derivatif. Untuk slide selanjutnya, pendahuluan. Dalam menghadapi ketidakpastian di masa depan, perusahaan membutuhkan strategi manajemen risiko yang baik. Salah satu alternatifnya adalah derivatif untuk tujuan lindung nilai akibat fluktuasi nilai item yang dilindungi. Tidak jarang, instrumen derivatif dimanfaatkan oleh investor untuk tujuan spekulasi guna mendatangkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Slide selanjutnya, tinjauan pustaka. Di dalam tinjauan pustaka ini menjelaskan tentang instrumen derivatif. Instrumen derivatif merupakan salah satu instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar modal Indonesia. Sebagai salah satu lembaga dalam struktur pasar modal Indonesia, Bursa Efek Indonesia atau sering disebut BEI mendefinisikan instrumen derivatif sebagai sebuah kontrak atau perjanjian yang nilai atau peluang keuntungannya terkait dengan kinerja aset lain atau yang kerap disebut underlying asset. Instrumen derivatif ini merupakan instrumen turunan, baik langsung maupun turunan selanjutnya, dari instrumen utama seperti saham dan obligasi. Dalam pelaksanaannya, instrumen derivatif memiliki 3 kegunaan utama, yaitu untuk meminimalisir resiko sebagai naik turunnya suku bunga dan kurs mata uang sebagai sarana spekulasi dalam rangka mencari keuntungan dari selisih harga yang memanfaatkan market timing, serta sebagai langkah arbitrase, yaitu aktivitas membeli sekaligus menjual produk di 2 pasar yang berbeda-beda, atau bisa juga membeli 2 produk yang berbeda kemudian dijual di pasar yang sama yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan tanpa risiko. Selanjutnya, metode penelitian. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif didefinisikan sebagai penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek. Penelitian secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah, yaitu menurut Moleong tahun 2014. Metode ini digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif dan studi komparatif umum. Penelitian deskriptif untuk menjawab pertanyaan permasalahan dilakukan dengan cara menganalisis gambaran kondisi penggunaan instrumen derivatif di Indonesia dan membandingkan apakah standar akuntansi instrumen derivatif di Indonesia memiliki persamaan atau perbedaan yang signifikan dengan standar akuntansi lainnya di dunia. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah data sekunder, di mana data diperoleh melalui kegiatan studi pustaka dan dokumentasi mengenai objek penelitian yang diperoleh dari dokumen standar akuntansi, portal pemberitaan, dan literatur terkait. Oke, selanjutnya ya pembahasan. Pembahasan pertama, pemanfaatan instrumen derivatif di Indonesia. Pasar bursa yang memperdagangkan instrumen derivatif di Indonesia terdiri dari Bursa Efek Indonesia, Bursa Berjangka Jakarta, dan Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia. Jika BEI adalah bursa yang memperdagangkan produk-produk derivatif keuangan berupa saham, termasuk kontrak opsi saham atau biasa disebut dengan KOS, maka BBJ dan BKDI memperdagangkan produk-produk derivatif berupa kontrak berjangka komoditas dan kontrak indeks. Derivatif saham memiliki beberapa bentuk produk investasi seperti waran, right, dan reksadana saham. Seperti yang disampaikan Sembiring tahun 2011, waran merupakan hak untuk membeli saham pada harga dan waktu yang telah ditetapkan. Waran biasanya dijual bersamaan dengan sekuritas lain seperti saham atau obligasi dengan periode perdagangan sekitar 3-5 tahun. Menurut Setiawan
pada tahun 2018 dalam Sembiring 2011 menjelaskan layaknya produk-produk investasi derivatif, berinvestasi di produk derivatif komoditas dapat memberikan keuntungan yang besar. Bahkan diperkirakan bisa lebih besar dibanding dengan investasi di bursa saham. Keuntungan dari bursa saham memungkinkan hanya sekitar 25% dari bursa komoditas. Namun, pada umumnya produk investasi yang bisa memberikan imbal hasil yang tinggi tentu juga memiliki resiko investasi yang lebih tinggi. Selanjutnya, penggunaan derivatif di negara-negara maju semakin meningkat selama 2 dekade terakhir lantaran tahun 2012 mengungkapkan bahwa penggunaan derivatif di Indonesia khususnya bagi emiten non-keuangan selama tahun 2015 sampai 2009 adalah 15%, dengan kontribusi terbesar berasal dari sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi sebesar 33,3%. Pada tahun 2015, Bank Indonesia mencatat volume transaksi lindung nilai atau biasa disebut hedging mencapai 41,61 US dollar miliar. Jumlah ini meningkat jika dibanding dengan total derivatif yang dibeli korporasi domestik sebesar 36,81 miliar US dollar. Kenaikan juga terjadi untuk transaksi beli BUMN sebesar 1,9 miliar US dollar pada tahun 2015 atau naik 200% dibanding 2014, yakni sebesar 580 juta US dollar. Data ini diambil dari Primadita tahun 2017. Selanjutnya, menurut Satrio pada tahun 2008 dalam Sembiring 2011 menyebutkan bahwa di Indonesia distribusi informasi derivatif masih dikuasai oleh orang-orang tertentu, sehingga investor pemula sulit untuk belajar. Perkembangannya juga masih kurang karena banyaknya informasi yang tidak transparan terkait dengan posisi harga yang tidak terbuka secara umum. Akibatnya, dalam melakukan transaksi, posisi produk acuan tidak begitu kuat. Permasalahan lain yang dihadapi adalah belum banyaknya pilihan jenis derivatif bagi investor asing, terutama berupa alternatif hedging, padahal di Indonesia sedang membutuhkan banyak asupan dana segar dari para investor asing dalam rangka mendukung pembiayaan proyek pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas pemerintah. Perbandingan derivatif berdasarkan PSAK 55 dengan IFRS dan GAAP. Derivatif dan lindung nilai merupakan salah satu topik yang paling kompleks di dalam US GAAP maupun IFRS. Sementara IFRS secara umum dipandang memiliki aturan yang lebih sedikit dibanding US GAAP. Perbedaan di antaranya tidak terlalu kontras dalam hal derivatif dan lindung nilai, di mana masing-masing kerangka kerja mengandung panduan implementasi yang sama-sama mendetail. Saat mengandung panduan implementasi yang sama-sama mendetail, pengakuan dan pengukuran instrumen derivatif di Indonesia diatur dalam PSAK 55 yang diadopsi dari IAS 39. PSAK 55 tentang instrumen keuangan, pengakuan dan pengukuran merupakan revisi yang menggantikan PSAK 55 tahun 1999. Dengan adanya revisi terakhir, secara umum PSAK 55 telah konsisten dan sejalan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur IAS 39. Expected loss. Metode tersebut memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan cadangan kerugian dan melakukan penyaluran kredit yang ekspansif. Secara konseptual, US GAAP dan IFRS 9 memiliki fondasi umum yang sama. Perbedaan mendasar antara IFRS 9 dan US GAAP terletak pada kelonggaran untuk perusahaan dalam mengaplikasikannya
akuntansi lindung nilai dalam kaitannya dengan komponen resiko. Dalam US GAAP, gain atau loss dari cash flow hedge dicatat di accumulated other comprehensive income dan direklasifikasi ke pendapatan secara kebersamaan dengan pengakuan pendapatan dari objek yang dilindungi. Proses menutup AOCE ke pendapatan ini dinamakan reklasifikasi, sedangkan pada IFRS 9 terdapat perlakuan yang unik dari forward point dan time value. Pada IFRS 9, effective gain atau loss dicatat di akun lindung nilai tersendiri, misalnya akun loss on available for sale atau gain on put option, dan lain-lain. Waktu penutupan akun gain atau loss tersebut juga berbeda-beda dengan tanggal reklasifikasi AOCE dalam US GAAP. Selanjutnya, kedua standar mengatur fleksibilitas dalam memilih apakah forward atau opsi dikeluarkan dalam perhitungan efektivitas lindung nilai. Jika forward atau opsi dikeluarkan, US GAAP mengharuskan pengakuan gain atau loss dari komponen yang dipisahkan tersebut sebagai pendapatan periode berjalan. Peraturan ini tidak memiliki dampak terhadap pendapatan karena komponen tersebut tetap dicatat di pendapatan. Sementara itu, pada IFRS 9, gain dan loss dari komponen terpisah tersebut akan dicatat akun AOCI terpisah. Perusahaan diwajibkan untuk melakukan amortisasi yang rasional untuk membalik akun tersebut ke pendapatan. Namun, tidak diatur secara spesifik bagaimana metode rasional itu. Dalam US GAAP, akuntansi lindung nilai lebih bersifat fakultatif atau opsional, sehingga dapat digunakan sebagai kebutuhan dengan asumsi semua prasyarat terpenuhi dan juga dapat dihentikan sesuai kebutuhan. Sedangkan IFRS 9 membatasi penghentian akuntansi lindung nilai sampai derivatif jatuh tempo atau ketika exposure terhadap resiko sudah tidak ada lagi. Selanjutnya, kesimpulan, keberadaan instrumen derivatif sebagai alat untuk meminimalisir resiko bukan lagi merupakan hal yang langka dalam dunia investasi, baik sektor privat maupun sektor publik. Hal ini sejalan dengan aksioma high risk, high return, di mana investasi diharapkan memiliki return yang tinggi akan disertai dengan adanya tingkat resiko yang tinggi pula. Atas dasar fungsi dan kegunaan tersebut, instrumen derivatif menjadi sangat populer dan berkembang pesat di berbagai penjuru dunia, termasuk di Indonesia. Terdapat dua pasar bursa utama yang memperdagangkan instrumen derivatif di Indonesia, yaitu Bursa Efek Indonesia atau yang kita kenal BEI dan Bursa Berjangka Jakarta. BEI merupakan bursa yang memperdagangkan produk-produk derivatif keuangan berupa saham, waran, reksadana saham, dan yang terbaru kontrak berjangka surat utang negara. Sedangkan produk-produk derivatif berupa kontrak indeks dan kontrak berjangka komoditas diperjualkan pada BBJ yang dalam perkembangannya juga didukung oleh Bursa Komoditas dan Derivatif Indonesia. Selanjutnya, keterbatasan penelitian. Keterbatasan dalam penelitian ini meliputi sumber yang belum komprehensif, penjelasan yang masih kurang spesifik terkait perusahaan-perusahaan yang telah menggunakan instrumen derivatif di Indonesia, serta belum adanya perbandingan atas perlakuan akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan yang memanfaatkan instrumen ini. Hal ini disebabkan oleh keterbatasannya waktu pengerjaan dan sumber informasi yang belum tersedia. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.